Jika sahabat Ebi perhatikan dengan seksama, tentu ada yang berbeda dari penampakan tanah pesawahan di lahan Eko Budioto Farm ini. Lahan pesawahan yang seperti ini mengindikasikan bahwa tanah pesawahan ini merupakan tanah yang subur sehingga tanaman padi yang baru saja kita pindah tanamkan dapat tumbuh dengan cepat, subur, serta sehat karena melimpahnya unsur hara organik yang terdapat di lahan. Sehingga dalam perawatannya ke depan tentu saja efek positifnya yaitu kita dapat menghemat penggunaan pupuk tabur, namun tanaman padi kita akan tetap tumbuh dengan normal, sehat, dan subur sahabat EBIF. Untuk mengetahui apa yang menyebabkan tanah ini menjadi subur dan sehat seperti ini, yuk kita simak sama-sama videonya. Jangan di skip-skip agar sahabat EBIF tidak misinformasi dan tidak menyebabkan gagal paham. Yuk kita simak sama-sama videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat EBIF, selamat berjumpa kembali bersama channel Eko Budioto Farm, channelnya Inspirasi Petani, channelnya tempat berbagi serta share pengalaman seputar budidaya tanaman padi. Bagaimana kabar sahabat EBIF semua? Mudah-mudahan kita selalu diberikan limpahan rezeki yang barokah serta diberikan kesehatan juga kekuatan sehingga kita bisa menjalankan aktivitas kita sehari-hari dalam keadaan badan yang sehat juga jiwa yang kuat. Amin ya robbal alamin. Tingkat kesuburan lahan pesawahan tentu saja menjadi patokan tumbuh dan kembangnya tanaman padi kita ke depan. Apakah tanaman-tanaman padi yang kita tanam dapat tumbuh dengan subur dan cepat seperti yang kita harapkan. Kondisi lahan yang subur tentu saja ini akan berdampak positif dalam perawatan kita ke depannya. Artinya, semakin subur lahan pesawahan yang kita miliki, semakin sedikit penggunaan pupuk tabur yang bisa kita aplikasikan ke lahan. Namun, begitu pula sebaliknya, jika lahan pesawahan kita kurang subur atau gersang, maka yakinlah penggunaan pupuk tabur yang kita berikan tentu akan lebih banyak pula sahabat EBIF. Pada video kali ini saya akan berbagi kepada sahabat EBIF tentang pengalaman dalam sistem pengolahan lahan yang biasa saya lakukan. Untuk mengolah lahan tentu saja kita harus melakukannya secara maksimal sehingga dapat menghasilkan tanah atau lahan pesawahan yang akan kita tanami padi menjadi tanah yang benar-benar subur sehingga tanaman padi kita akan mendapatkan kecukupan unsur hara dari pupuk-pupuk organik yang terbentuk secara alami di lahan pesawahan kita. Keadaan tanah seperti ini sahabat EBIF bisa perhatikan merupakan tanah yang subur. Apa indikasinya Kang? Sahabat EBIF bisa lihat bintik-bintik ini merupakan kotoran-kotoran daripada makhluk-makhluk kecil pengurai yang ada di lahan, yakni kotoran cacing sahabat EBIF. Dengan melimpahnya kotoran cacing yang ada di lahan, ini merupakan salah satu ciri bahwa lahan kita kaya akan pupuk organik alami. Cacing-cacing yang hidup di dalam tanah pesawahan kita akan memakan dan mengurai bahan-bahan organik yang tersedia melimpah di lahan kita pasca panen, yakni bekas-bekas jerami dan sisa-sisa gulma yang terbenam di lahan
dimakan oleh cacing-cacing yang hidup di lahan dan diurai di dalam pencernaannya dan dikeluarkan dalam bentuk tinja atau kotoran yang sudah menjadi salah satu pupuk organik alami yang menjadi bahan makanan bagi tanaman padi kita yang dipindah tanamkan. Sahabat Ebib bisa lihat, ini adalah tanaman padi saya pasca pindah tanam 8 hari yang lalu. Artinya usia padi ini 8 hari setelah tanam, sahabat Ebib. Dan kondisi seperti ini belum saya berikan pupuk tabur kimia sedikit pun. Dan insya Allah pada hari ini pula saya akan memberikan tambahan pupuk tabur. Namun dengan melihat kondisi tanah yang cukup subur seperti ini, saya tentu saja akan memberikan pupuk tabur pada lahan ini dengan dosis setengahnya saja, sahabat Ebib. Artinya pupuk yang akan saya berikan tentu lebih sedikit. Ini yang menjadi referensi buat sahabat petani semua. Jika melihat kondisi lahan seperti ini, banyak kotoran cacing terhampar di atas daripada tanah pesawahan kita, maka ini mengindikasikan bahwa lahan pesawahan kita kaya akan pupuk organik alami. Cacing-cacing tanah yang hidup di lahan membantu para petani dalam proses komposisasi sisa-sisa jerami dan gulma. Untuk itu, jangan sekali-kali kita membunuh cacing-cacing yang hidup di lahan pesawahan kita, sahabat Ebib. Apa saja faktor yang dapat menyebabkan matinya atau hilangnya cacing-cacing di lahan kita, sahabat Ebib? Yaitu contohnya dengan pengaplikasian insektisida serbuk yang kita taburkan biasanya dilakukan bersamaan oleh para petani dengan proses penaburan pupuk. Insek-insek tabur biasa ditebarkan di lahan yang tujuannya tentu saja untuk memberantas atau mengatasi hama ulat penggerek batang yang ada atau menyerang tanaman padi. Namun secara tidak kita sadari, sahabat Ebib, dengan penaburan insektisida yang dilakukan bersamaan dengan pupuk tabur, ini akan membuat mikroorganisme, bakteri-bakteri pengurai dan cacing-cacing pengurai yang ada di lahan pesawahan kita menjadi mati dan akhirnya lahan kita miskin atau kritis dari bakteri-bakteri pengurai dan cacing-cacing pengurai yang ada di lahan. Dengan kritisnya bakteri-bakteri pengurai, dengan hilangnya cacing-cacing yang membantu penguraian proses pengolahan lahan atau proses komposisasi di dalam lahan kita, tentu saja lahan kita tidak akan memiliki banyak pupuk organik alami karena tidak terbentuk dari proses penguraian dari makhluk-makhluk yang ada di lahan pesawahan kita. Untuk itu sahabat Ebib, bijak-bijaklah kita sebagai petani dalam melakukan pengolahan lahan. Lakukan pengolahan lahan semaksimal mungkin di awal kita melakukan pindah tanam atau sebelum kita melakukan tandur. Pengolahan lahan yang maksimal dapat kita berikan atau kita lakukan dengan mengaplikasikan bakteri-bakteri pengurai tambahan melalui produk-produk yang banyak dijual di toko-toko pertanian, sahabat Ebib. Untuk mengetahui bagaimana saya melakukan pengolahan lahan secara maksimal sebelum kita melakukan pindah tanam, sahabat Ebib bisa cek pada video-video yang sudah saya share sebelumnya. Ada beberapa video tentang pengolahan lahan dan pengaplikasian mikroorganisme atau bakteri-bakteri pengurai pada lahan, dan videonya sudah saya bagikan beberapa video sebelumnya, sahabat Ebib. Silakan cek saja di channel Eko Budi YouTube Farm. Sahabat Ebib, sebelum kita lanjutkan, tak lupa kepada sahabat Ebib yang baru berkunjung melihat channel Eko Budi YouTube Farm ini, silakan dibantu dengan menekan tombol subscribe-nya. Dan saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada sahabat-sahabat Ebib yang sudah menekan tombol subscribe-nya. Semoga amal Akang Teteh dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan segala urusannya, ditambah rezekinya menjadi lebih melimpah dan barokah. Amin ya robbal alamin. Tekan pula tombol like-nya, bagikan pula video ini bagi sahabat-sahabat petani yang lain agar informasi ini tidak terbatas sampai pada kita saja, namun menjadi informasi yang lebih bermanfaat pula bagi sahabat-sahabat petani yang lain.
Sahabat Ebib juga bisa bertanya dan berkomentar. Silakan tuliskan saja pertanyaan dan komentarnya pada kolom chat yang tersedia pada aplikasi YouTube sahabat Ebib semua. Namun tentu saja pertanyaan dan komentar yang disampaikan harus menggunakan bahasa yang baik dan sopan, dan tentu saja pertanyaan yang diajukan tidak keluar dari tema yang ada di dalam video ini. Yuk sahabat Ebib, kita lanjutkan videonya. Sahabat Ebib, manfaat cacing tanah yang hidup di lahan selain melakukan penguraian bahan-bahan organik yang ada di lahan menjadi pupuk-pupuk organik alami, juga dapat membentuk tekstur daripada tanah pesawahan kita lebih menjadi gembur sahabat Ebib. Karena dengan hidupnya cacing-cacing yang hidup di tanah atau di dalam lahan kita akan terjadi atau membentuk rongga-rongga udara, sehingga sirkulasi oksigen yang ada di dalam lahan pesawahan kita lebih baik. Sehingga ini tentu saja akan membuat akar-akar padi dapat menjulur lebih panjang mencari sumber-sumber makanan dan dapat menancap lebih dalam mencari sumber hara yang bisa diserap untuk bahan makanannya dalam proses metabolisme kehidupannya sahabat Ebib. Baiklah sahabat Ebib semua, mungkin video yang bisa saya sampaikan hanya cukup sampai di sini saja. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dari pengalaman yang selalu saya lakukan di lapangan dapat menjadi referensi dan bermanfaat bagi sahabat-sahabat petani semua. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat memberikan sedikit gambaran bagaimana kita mengetahui tentang tingkat kesuburan lahan pesawahan kita. Karena apa sahabat Ebib? Kita sebagai petani yang sederhana tentu saja tidak memiliki peralatan yang cukup untuk mengukur bagaimana tingkat kesuburan lahan, seberapa banyak melimpahnya pupuk-pupuk organik di lahan. Namun dengan melihat kondisi dan ciri-ciri yang seperti saya sampaikan di dalam video ini, kita bisa menjadi atau mengetahui dan mendapatkan referensi bahwa kondisi tanah yang seperti ini di lahan pesawahan kita merupakan tanah yang subur, yang ideal untuk ditanami tanaman padi. Dan insya Allah tanaman padi yang kita tanam akan cepat tumbuh, subur dan juga sehat, dan menyediakan unsur hara yang melimpah dari sisa-sisa penguraian cacing-cacing tanah ini menjadi pupuk organik alami sahabat Ebib semua. Mohon maaf sahabat Ebib apabila ada yang merasa tersinggung atau tidak sesuai, karena saya tidak bermaksud menggurui bagi sahabat-sahabat petani yang lain, namun saya hanya berbagi pengalaman. Mudah-mudahan pengalaman yang saya bagikan ini sekali lagi bisa membantu dan bermanfaat. Akhirnya saya mohon undur diri, sekali lagi mohon maaf apabila salah-salah kata. Akhirnya saya akhiri video ini dengan mengucapkan akhiru kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.